Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala khairil mursalin wa imami ahlil mayamin qaidil mujahidin rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa astaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat zuhur Masjid At-Tanwir yang semuanya saya muliakan. Alhamdulillah siang hari ini di tengah-tengah kesibukan kita melakukan tugas-tugas kemanusiaan, kita dapat melaksanakan sholat zuhur secara berjamaah sebagai manifestasi dari tugas kehambaan. Mudah-mudahan effort yang kita sediakan untuk melaksanakan sholat berjamaah ini tidak mengabaikan tugas-tugas yang telah kita sepakati dengan majikan kita, dengan mitra kita, sekaligus sebaliknya justru menjadi penyempurna kehambaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan siang hari ini saya ingin menyampaikan kisah yang saya dapatkan dari Imam Az-Zahabi dalam kitabnya Syiarul A'lam An-Nubala. Ada kisah-kisah tentang di mana orang-orang alim, para ulama, para guru besar itu ternyata tidak semuanya berangkat dari anak-anak yang baik-baik, remaja yang nurut-nurut, pemuda yang soleh-soleh, tetapi justru ada yang mereka ini melewati masa remaja dan masa mudanya dengan kenakalan, kelam masa lalunya. Ada seorang ulama itu yang dulunya dia ini pemabuk. Ada seorang ulama itu yang dulunya perompak, perampok. Ada ahli maksiat. Tapi kemudian pada satu titik tertentu insaf, taubat, belajar, dan kemudian berhasil menjadi ulama yang luar biasa. Satu kisah yang ingin saya kemukakan adalah salah seorang ulama yang lahir pada tahun 105 Hijriah. Ada sejarawan yang menyebutnya 107. Ya, ini beda 2 tahun. Ini case-nya sama seperti orang tua kita dahulu sebelum ada Dukcapil. Tanggal lahir di akte kelahiran itu beda dengan yang ada di ijazah. Yang ada di ijazah sama dengan yang ada di, iya kan? Nah, itu zaman dulu. Sehingga zaman dahulu itu kalau orang pengen nikah lagi gampang karena datanya bisa beda-beda. Di kampung tuh sudah punya suami, sudah punya istri. Tapi ketika ke Jakarta kemudian punya KTP lagi ya bisa. Kalau sekarang udah ketahuan pasti. Ya Ustaz Zainul udah nggak mungkin lagi kesempatan itu. Selain juga karena nggak berani gitu.
sama, sama. Itu siapa namanya? Namanya Imam Fudail bin Iyad. Fudail bin Iyad ini seorang zahid ulama fikih dan ulama hadis. Santri-santrinya, murid-muridnya itu jadi ulama besar. Salah satunya adalah Imam Syafi'i. Fudail bin Iyad ini dulu adalah orang nakal. Hampir seluruh kriminal itu sudah dilakukan. Namanya juga perampok. Ini perampok nakal betulan, bukan perampok yang elit, bukan perampok yang bajunya bagus. Dan biasanya kalau orang itu dapat uang dengan cara yang tidak halal, maka biasanya penggunaannya juga dalam hal yang tidak halal. Orang itu kalau udah dapat uang rampokan kira-kira buat apa? Judi satu, buat apa lah? Madon dua, medon. Tiga, apa lagi? Minum. Enggak lebih daripada itu. Dan biasanya sama orang sekarang tuh biasanya gitu juga. Kalau nyari rizkinya dengan cara yang tidak halal, itu biasanya penggunaannya juga enggak jauh-jauh dari tiga benda itu. Yang pertama minum, yang kedua madat, yang ketiga medon. Iya kan? Orang Jawa punya istilah molimo itu kan, ada 5 hal yang. Nah, maka Fudail bin Iyad ini dulu itu dia. Pada saat usia 40-an, Fudail bin Iyad ini naksir dengan salah seorang gadis di kampung. Jadi kalau bapak-bapak sekarang masih umur 35 kok naksir itu wajar. Karena yang 40 sendiri juga masih punya. Betul nggak Ustaz Zainal? Ustaz Zainal kan 40-an kan? 40-an ya. 40 plus beberapa pekan gitu ya. Beberapa pekannya berapa ratus pekan sih. Nah, orang zaman dahulu itu kalau naksir sama gadis maka dia akan curi-curi pandang. Sekeren-kerennya dia akan masih mencuri-curi pandang. Sebab sekeren-kerennya laki-laki itu biasanya kalau di hadapan perempuan kalah deh. Ya, teman-teman kita yang kalau di luar rumah galaknya minta ampun itu kalau pulang la haula wala quwata itu. Mengkerut. Pulang lambat sedikit saja habis itu dah. Betul kan? Yang senyum-senyum ini pengalaman kayaknya. Nah, dia manjat rumah untuk apa? Untuk mengintip gadis pujaannya tersebut. Dan ini normal zaman dahulu, Pak. Jadi orang Arab itu kan rumahnya dari tanah liat. Dan biasanya ada jalan khusus untuk perempuan di atas sementara yang laki-laki di bawah. Sekarang mungkin kayak di daerah Mauritania, Aljazair, Libya itu masih ada istilahnya Old City. Dan stylenya masih kayak begitu dari tanah liat. Jadi orang zaman dahulu itu kalau salah satu kenakalannya anak tuh ngintip. Ya, di kampung tuh kan ada orang mandinya di sungai diintip gitu kan. Nah, tapi kalau anak sekarang udah nggak perlu ngintip. Sudah bisa video call. Bisa langsung post picture gitu ya. Nah, tapi ngintip dia. Nah, satu malam dia manjat rumah untuk mengintip. Pada saat dia ngintip ini, tiba-tiba ada suara seorang lelaki yang sedang tahajud. Yang dibaca surah Al-Hadid. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Surah Al-Hadid ayat 16 sampai akhir. Tapi sebelum ayat ini terakhir, rupa-rupanya bacaan ayat tadi itu menancap di dalam dadanya Fudail, seolah-olah menjadi anak panah yang menghunjam di dalam dirinya.
Alam ya'ni lilladzina amanu, apakah belum tiba masanya bagi orang-orang yang beriman, antakhsha'a qulubuhum, hatinya khusyuk, li dzikrillah, untuk mengingati Allah. Jadi perampok zaman dahulu tuh rupanya paham bahasa Arab ya. Ya Pak ya, perampok zaman dahulu itu rupanya paham bahasa Arab. Ini bukan orang Arab, orang Samarkan. Samarkan tuh kalau sekarang mana? Uzbek yang matanya warnanya biru itu. Ya wajar kalau si Fudail bin Iyad naksir tuh matanya aja biru ya. Alam ya'ni lilladzina amanu, apakah belum tiba masanya bagi orang yang beriman, antakhsha'a qulubuhum, hatinya khusyuk. Apa belum tiba masanya orang yang beriman itu untuk mengkhusyukkan hatinya, lidzikrillahi, untuk mengingati Allah. Ayat yang dibaca ini menusuk di dalam kalbunya Fudail bin Iyad dan kemudian secara langsung insaf akan seluruh dosa yang sudah dia lakukan. Ya Allah, ternyata sudah sejauh ini Fudail bin Iyad, tidak ada satupun dosa besar kriminal kecuali telah dia lakukan. Namanya perampok. Tadi kita udah menyepakati kalau orang tuh udah dapat duit pasti kalau nggak digunakan untuk minum ya untuk judi, kalau nggak udah jitu ya buat untuk perempuan. Dan confirm sampai sekarang tuh ya gitu-gitu aja orang hidup tuh. Iya enggak? Jangankan kok yang yang ngerampok jelas. Orang punya duit yang halal saja kalau udah punya duit sedikit aja udah pengen, kan Pak? Betul enggak Pak? Itu mungkin masalahnya agak takut gitu aja. Jadi enggak keturutan. Akhirnya dia turun Pak. Jalan dia sambil merenungi siapa yang sudah pernah dibunuh, siapa yang sudah pernah dirampok, dengan siapa dia pernah tidur. Sepanjang jalan mengingati itu Pak. Lantas dia kemudian menepi, ada sebuah rumah kosong, dia duduk. Pada saat dia duduk itu Pak, secara senyap-senyap semakin lama semakin jelas ada perbincangan, ada obrolan seorang kafilah, sebuah kafilah perdagangan yang sesama mereka itu berdebat. Isu perdebatannya adalah apakah malam ini kita istirahat di kampung ini atau ingin melanjutkan perjalanan. Yang satu mengatakan pengen lanjut, yang satu mengatakan kita berhenti, kita harus berhenti di sini. Sebab jalur yang akan kita lewati ini adalah jalur maut. Ada seorang perompak dan bala tentaranya yang amat kuat, namanya Fudail bin Iyad. Dia kalau sudah merampok orang tidak ada peri kemanusiaan. Yang melawan pasti itu kata orang pertama, kata orang kedua enggak. Kali ini pasukan saya adalah para jago, jawara. Artinya kalau nanti dia itu nyegat kita, kita akan lawan. Yang satunya lagi enggak. Yang satunya lagi pengen jalan. Obrolan ini Pak, rupanya semakin membuat perasaan Fudail bin Iyad itu tertekan. Nah rupanya selama ini saya menikmati kehidupan dunia, ada banyak orang yang hidupnya tersiksa gara-gara keberadaan Fudail bin Iyad. Fudail bin Iyad menikmati hasil kerja keras perampokan, sementara ada banyak orang yang hidupnya tercekam, yang hidupnya berada di bawah ketakutan. Nah, itu kata Fudail bin Iyad. Saat itu pula kemudian dia meninggalkan kampungnya menuju Kufah. Di Kufah dia mulai belajar. Setelah beberapa tahun di Kufah, kemudian dia memutuskan untuk pindah ke Mekah. Dan di sanalah kemudian dia menjelma menjadi ulama hebat, gurunya para guru,
Salah satu di antara muridnya adalah Imam Syafi'i. Kalau Fudail bin Iyad lahir 105, 107, Imam Syafi'i 170-an. Nah, sehingga dia pun mendapat gelaran sebagai Imam Haramain pada ketika itu, Fudail bin Iyad. Ini umur 40-an, Pak. Pak, kita ini sekarang umur berapa? Kalau seandainya masih terasa agak nakal, mungkin kita perlu untuk ngintip dulu. Bapak ini kayaknya dulunya nakal ini. 40. Karena biasanya tuh orang penentuannya 40, Pak. Kalau 40 itu masih belum jelas, ya biasanya sampai penghujung ya nggak jelas gitu-gitu aja. Jadi kalau umur 40 masih nakal, nah berarti kemungkinan nakal. Cuman bedanya mungkin level kenakalannya. Ketika umur masih muda nakalnya soal perempuan. Tapi kalau sudah umur 60, 70 nakalnya mungkin soal warisan. Nakal juga. Biasanya begitu. Ya kan? Ya kalau umur 60 masih perempuan ya hebat itu. Masih bisa yakum. Ya kan? Nah, maka biasanya nakal kan yang lain, nggak rukun sama keluarga, menguasai warisan, nilep apa begitu biasanya. Bapak ibu-ibu yang saya muliakan. Nah, salah satu di antara mutiara kehebatan Imam Fudail bin Iyad ini adalah ketika ia sudah menjadi guru besar di Mekah itu, dia ketemu salah seorang. Kemudian dia bertanya, "Ya fulan, kam atatka?" Wahai Kisana, umur kamu berapa? Kam atatka. Pertanyaan tentang umur ini sebenarnya sensitif. Dan ya ini karena guru nanya ke muridnya ya sah-sah aja. Yang agak problem tuh kalau kita nggak deket sama orang itu tiba-tiba kita nanya umurnya berapa, sensitif. Maka jangan bilang tua, tapi bilang udah nggak muda. Kalau bilang tua tuh tersinggung nantinya. Jangan bilang sepuh, tapi bilangnya senior, udah senior, siap senior. Nah, gitu. Kam atat alaika, lelaki tadi mengatakan situna sana, 60 tahun. Nah, berarti kalau begitu Imam Fudail bin Iyad lebih tua waktu itu. Setelah mendengar jawaban 60 tahun, dia mengatakan idzan anta tasiru ila rabbika sittina sanah. Itu berarti artinya Anda sudah berjalan selama 60 tahun menuju Tuhan. Wa yushiku an tablugha, dan hampir sampai destinasi itu. 63 Nabi. Kata Nabi, inna a'mara ummati baina sittina wa sab'in. Rata-rata umur umatku itu 60 sampai 70. Wa qalla man tajawaza dzalik, dan sedikit yang bisa melewati 70 itu. Ya, itu biasanya kebanyakannya ya di rentang itulah 60-70. Jadi kalau ada kita dengar kabar ada kematian, umurnya berapa? 63 tahun. Nah, pantas itu. Pantas, enggak kaget. Iya kan? Tapi kalau 38 itu bikin kaget. Kemarin masih main badminton bareng, nggak begitu. Pagi kita dapat kabar wafat begitu. Ya memang umur udah ditentuin, tapi biasanya berdasarkan pembacaan begitu. Inna a'mara ummati baina sittina wa sab'in wa qalla man tajawaza dzalik, sedikit yang sampai 70. Cuman menariknya biasanya kalau orang tuh udah lewat 70 itu awet. Awet tua. Lu kok masih hidup kamu gitu. Biasanya kalau ada reunian gitu kan setiap tahun itu udah berkurang. Ada orang tuh yang awet, enggak mati-mati orang tuh. Nah, itu biasanya, makanya sedikit yang kayak itu sedikit, Pak. Yang kayak itu biasanya sedikit. Makalah mendaja bahasa dani. Itu artinya katanya tasiru ila rabbika sittina sanah wa yushiku anta belugha. Itu artinya sebentar lagi udah mau sampai
ucapannya Imam Fudail bin Iyad itu bikin muridnya tadi itu jamaah tadi itu gemetar, Pak. Inna lillahi wa inna ilaihi. Emang begitu dia jawabnya. Nah gimana nggak gemetar dilihat sebentar lagi mau ketemu sama Allah, bentar lagi udah sampai tujuan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dikejar oleh Imam Fudail bin Iyad. Kamu tahu nggak apa maknanya itu? Intaqulu, kalau seandainya kamu mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, fa'alam annaka abdun lillahi wa ilaihi raji'. Ucapan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un artinya sebuah kesadaran bahwa kamu itu hamba yang datang dari Tuhan dan pasti akan balik kepada Tuhan. Jamaahnya bertanya, malhailah, kalau begitu gimana solusinya? Bagaimana exit way-nya? Bagaimana way out-nya? Tahu orang sekarang? Yasiratun, kata Imam Fudail bin Iyad, mudah. Antuhsina fima baqiya yughfar laka ma madha wa ma baqiya. Mudah solusinya, apa itu? Perbaiki saja di usia sisa ini. Nanti kalau kamu perbaiki di usia sisa ini, yughfar laka ma madha wa ma baqiya, yang sudah-sudah akan diampuni oleh Allah. Dan yang sisanya juga pasti akan dapat keampunan. Maka jadi kullu bani Adam khata' wa khairu khata'i at-tawwabun. Nah itu berarti enaknya. Jadi bapak yang kita ini udah umur 40 masih begini, umur 50 masih begitu. Sekarang exit way-nya mudah saja. Sisanya ini kita baiki saja. Dan kita nggak tahu sisanya masih berapa. Sebab kalau sudah kita baiki di masa sisa ini, yughfar laka ma madha wa ma baqiya, semuanya akan diampuni. Enaknya orang taubat itu Pak. Dan enaknya orang nakal itu. Orang nakal itu tinggal taubat, tapi dia pernah ngerasain kenakalan. Tapi kalau bapak dari kecil nggak pernah nakal kan nggak pernah ngerasain enaknya nakal, Pak. Betul nggak? At-taibu minadz-dzanbi kaman la dzanbalah. Orang yang taubat dari dosa itu seperti orang yang nggak punya dosa, Pak. Apa nggak enak? Pernah ngerasain enaknya nakal tapi diampuni, kan enak, Pak. Alhamdulillah. Tapi artinya kalau itu sudah terjadi, memang solusinya itu mudah, itu saja. Walakin idza asa'ta fi ma baqiya, tapi kalau seandainya di sisa usia tersisa ini masih nakal, kebalikannya ahsana ini sekarang asa'a, ukhidta, kamu akan kena audit, akan kena siksa, akan kena balasan. Fima madha wa ma baqiya, semuanya yang dulu pastilah akan kena, orang nggak taubat. Yang tersisa lagi pun juga kena. Yang sisa aja kena, apalagi yang dulu kalau orang nggak taubat. Bapak Ibu yang saya muliakan, ini nasihatnya Fudail bin Iyad ini nggak mungkin bisa sedalam itu pemaknaannya kalau tidak keluar dari seorang yang pernah nakal. Makanya biasanya anak-anak santri yang ketika di pondoknya nakal itu punya potensi jadi kiai besar juga. Dan dia bisa nanganin santri. Bagaimana nanganin santri nakal? Kenapa? Karena dia dulu nakal. Ya enggak? Dia tahu di mana tempat-tempat kenakalan. Kenapa? Lah dia dulu pelakunya. Nah, makanya jadi guru ini berarti kita juga harus membuka hati. Memaklumi, karena ternyata anak-anak kita yang dulu nakal-nakal ternyata lebih sukses daripada yang dulu nurut-nurut.
Bapak temennya yang dulu ranking 1 sekarang di mana Pak? Gitu kan. Jadi hidup tuh memang ya nggak simetris begitu. Nah terakhir Rasulullah memang menyebut kullun nasi yaghdu. Setiap orang itu keluar dari rumahnya setiap pagi itu fabai'u nafsahu, dia akan menjual dirinya. Artinya ya orang itu tiap hari pasti jualan. Jualan skill, jualan keringat, jualan tenaga, jualan pikiran, itu semuanya pasti jualan, gak ada yang enggak. Kecuali memang malas dia tidur di rumah. Fabai'u nafsahu famutikuha au mubikuha. Nah, sekarang penentuannya jualannya itu akan menyelamatkannya atau justru menjerumuskannya. Maka setiap kita keluar rumah, kita lihat hari ini kebijakan apa yang kita ambil, tanda tangan apa yang akan kita bubuhkan, ucapan apa yang kita sampaikan, perbuatan apa yang kita lakukan. Tiap-tiap hari itu perlu kita pikirin, apakah hari ini membebaskan kita atau justru malah menjerumuskan kita. Terima kasih. 1-2 ayat, 1-2 hadis, dan 1-2 kisah mudah-mudahan menjadi bagian dari warna kehidupan kita. Terima kasih. Qulu qouli hadza wa astaghfirullah wa qala mimma yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.